Febriana dengan NIM 63190415. Perkenalkan, nama saya Dupa Mustika Menalu, NIM 63190353. Saya Ersa Ramadini dengan NIM 63190350. Saya Tiara Masri dengan NIM 63190365. Nama saya Tiara Yuliana Natasya dengan NIM 63190561. Kita bahas kali ini yaitu perusahaan yang bernama Domain Bridal Shop and Wedding Organizer, di mana perusahaan ini beralamat di Gang Kurnia, Bojongjengkol, yang dimiliki oleh Nyonya Alessandra yang berdiri sejak tahun 2014. Di mana perusahaan ini akan menggunakan aplikasi ABSS yang dimulai pada awal tahun 2020. Kita masuk aja aplikasi ABSS-nya ya. Setelah masuk aplikasi ABSS, kalian klik create. Nah, ini kita di next aja. Company name-nya kita tulis, yaitu sesuai yang tadi ya, Domain Bridal Shop and Wedding Organizer. Lalu kita isi juga alamatnya, yaitu pada Gang Kurnia, Bojongjengkol, Depok, dengan kode posnya itu yaitu 11287. Phone numbernya juga kita isi. Fax numbernya pun kita isi. Email addressnya juga kita isi. Kita next saja. Nah, pada di sini tuh account information-nya, tahunnya kita ubah dulu jadi tahun 2020 sama bulan Januari. Account information-nya juga, nah account list-nya kita ganti juga jadi retail, lalu bridal shop, kita klik next. Company file-nya kita pilih change, lalu di next pula, lalu kita klik yes. Setelah itu command center-nya, nah kita akan membuat peraturan untuk domain bridal shop, di mana pada sistem kita klik ideal in multi currencies. Kita okein aja. Lalu klik di Windows, itu ada di sampingnya. Kita unklik untuk automatically check spelling in text-nya. Untuk bankingnya kita lewat, salesnya kita klik di warn for duplicate, terus terms-nya kita ganti, dimana in a gift of day discount-nya kita ganti menjadi 10, balance today-nya kita ganti jadi 30, lalu discount for early payment-nya menjadi 2%. Lalu kita klik OK. Pada bagian purchase-nya pun kita ganti. Nah, ini kita klik aja, sama seperti sales tadi. Lalu setelah semuanya telah selesai, kita klik OK. Lalu kita akan memasukkan mata uang yang dipakai oleh domain bridal shop. Seperti kita lihat pada halaman 14, kita atasin dulu. Nah, pada setup list kita menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah serta USD. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi ABSS-nya. Kita klik list, lalu kita klik currency, di mana rupiah akan kita ganti dari USD ke IDR, ke Indonesian dolar Indonesia dolar rupiah. Namun currency name-nya kita tulis rupiah saja.
Nah, kita klik OK. Setelah itu untuk USD kita klik new, current kodenya USD, current name-nya United States dollar, exchange rate-nya seperti yang tadi kita lihat itu berkisar di 14.121 rupiah. Ini kita ganti jadi parent price. Setelah dirasa oke, maka kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memasukkan account list. Kita lihat pada halaman 15, di mana account list yang harus kita buat ini berada. Nah, kita masuk lagi ke aplikasinya, kita klik account list. Lalu habis itu kita cari account 12120. Nah, ini akan kita edit. Lalu kita masukkan account name-nya, yaitu cash dalam kurung USD. Namun di sini sepertinya aku lupa USD yang awal itu kayaknya harus kita ubah dulu. Jadi ada satu langkah yang terlewat sepertinya. Kita balik lagi di list, terus currency kita lihat. Nah, di rupiah ini simbolnya belum terganti, jadi kita ganti dulu. Nah, US nya current simbolnya kita ganti dulu jadi IDR, seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke account list. Nah, pada cash USD kita edit lagi untuk mengganti opening balance-nya. Klik detail, lalu cari USD. Nah, seperti ini, lalu klik OK saja. Jika sudah, maka cash USD exchange itu akan ditampilkan secara otomatis. Namun nanti tipenya itu harus kita ganti. Yang tadinya other asset menjadi bank. Nah, ini kita masukin dulu semua akunnya. Ini untuk akun nomornya 12150 bank USD. Nah, IDR-nya kita ganti menjadi USD. Ini pun sama nanti untuk bank USD currency exchange-nya tipenya itu masih other asset. Cuman nanti kita edit lagi, kita ubah lagi other assetnya menjadi bank seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan meng-setup pajak link akun. Yang pertama, pada menu bar pilih list, kemudian teks kode, pilih VAT value added text, kemudian edit. Teks code berubah menjadi PPN. Description berubah menjadi pajak pertambahan nilai. Rate berubah menjadi 10%. Link akun for tax collected adalah VAT collected atau pajak keluaran. Link akun for tax paid menjadi VAT paid atau pajak masukan. Selanjutnya klik OK. Setup jobs dan kategori. Pada menu bar pilih list, kemudian jobs, klik new. Job number kita tulis J, job name kita tulis jasa. Klik OK. Yang kedua, klik new. Job number kita tulis P, job name kita tulis produk. Klik OK. Setelah itu close. Lalu pilih menulis dan pilih kategoris. Klik new. Kategori ID
L. Kategori name lokal. Selanjutnya klik new. Yang kedua, kategori ID. O. Kategori name oversize. Klik OK. Selanjutnya close. Selanjutnya mengisi neraca saldo. Langkah-langkahnya, pilih menu setup, kemudian balance, klik akun opening balance. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance sesuai dengan studi kasus yang kelompok kami buat. Saya akan mencontohkan cara mengisi neraca saldo. Building at cost sebesar 135 juta. Building akumulasi sebesar min 22.500.000. Selanjutnya, sesuai dengan studi kasus kelompok kami. Jika sudah selesai memasukkan nominal yang ada pada studi kasus yang dibuat dan hasil akhirnya 0, maka neraca saldo tersebut sudah balance. Lalu klik OK untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu setup card list. Yang pertama, setup card list currency USD. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Klik new. Card type yaitu customer. Name Malik. Card ID C001. Currency ganti menjadi USD. Country Indonesia. Selanjutnya, klik tab Selling Details. Item price level ganti menjadi USD. Tax code ganti menjadi PPN. Dan pre-tax code NT. Selanjutnya, klik OK. Langkah-langkah yang sama untuk data card list customer lainnya. Selanjutnya, mengisi data supplier currency USD. Card type diganti menjadi supplier. Name PT Butik Gunawan. Card ID S001. Currency diganti menjadi USD. Country Indonesia. Setelah itu, tab Buying Details. Forecast Layout diganti jadi No Default. Tax Code ganti menjadi PPN. Setelah itu, lakukan langkah yang sama untuk data card list supplier lainnya. Lalu klik OK. Yang kedua yaitu setup card list currency IDR atau rupiah. Yang pertama, pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Klik new. Card type diganti menjadi customer. Name Julian. Card ID C003. Currency IDR. Country Indonesia. Selling Details. Sell Layout diganti jadi No Default. Item Price Level diganti menjadi IDR. Dan Tax Code diganti menjadi PPN. Lakukan langkah yang sama untuk pengisian customer currency IDR. Klik OK. Selanjutnya, pengisian data supplier currency IDR. Card type supplier. Name The Color Giant Pandurato. Card ID S003. Currency IDR. Country Indonesia. Setelah itu, tabs Buying Details. Forecast Layout diganti jadi No Default.
Text code ganti menjadi PPN. Klik OK. Lakukan hal yang sama pada data supplier currency IDR. Selanjutnya, mengisi data employee. Card type diganti menjadi employee. Name Bowo. Card ID E001, currency IDR, country Indonesia. Klik New untuk mengisi data yang baru. Last name Azalea. Card ID E002, country Indonesia. Yang terakhir, last name Sarah. Card ID E003, country Indonesia. Klik OK. Berikut adalah nama-nama customer, ada 4, Hafi, Julian, Malik, dan Sarah. Supplier, CV Aster Indonesia, Ivana Tutors, PT Butik Gunawan, The Collagen Pandurata. Employee, Azalea, Bowo, dan Sarah. Selanjutnya yaitu Setup Customer Balance. Pilih menu Setup, kemudian pilih Balance, klik Customer Balance. Pilih jenis currency sesuai dengan data customer-nya. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Yang pertama, Julian. Add sale, customer Julian, invoice, INV 03, date 29/12/2019. Opening balance 8.472.600. Text code NT. Job P, produk. Kategori L, lokal. Use kategori. Kemudian record. Close. Selanjutnya setup, balance, customer balance, add sale, customer name, pilih Hafi. Nomor invoice INV 04, date tanggal 30 bulan 12 2019. Total include tax 7.060.500. Text code inti. Job P, kategori L, lokal. Kemudian record. Jika sudah selesai, maka akan muncul seperti congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivables account. You are ready to ask the sales command center. Klik OK. Close. Berikut ini adalah customer balance currency IDR. Total sale 15.533.100, link receivable account balance 15.533.100, out of balance amount 0. Selanjutnya mengisi saldo piutang currency USD. Pilih jenis currency yaitu USD. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Yang pertama Malik. Add sale, Malik. No invoice INV 01, date 27 Desember
2019. Total including tax $500. Tax code NT. Job P. Produk. Selanjutnya, setup customer balance currency USD. Pilih menu setup, kemudian pilih balance, klik customer balance. Currency diganti menjadi USD. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Yang pertama Malik, klik add sale. Malik, no invoice INP 01. Date 27 Desember 2019. Total including tax-nya $500. Tax code NT. Job P. Produk. Kategori L. Lokal. Klik record. Yang kedua yaitu Sarah. Add sale. Sarah, no invoice INP 02. Date tanggal 28 Desember 2019. Total including tax-nya $500. Tax code NT. Job jasa. Kategori oversize. Record. Maka akan muncul seperti ini. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivables account. You're ready to use the sales command center. Klik OK. Close. Berikut ini adalah tampilan data yang telah terinput untuk bagian data yang menggunakan mata uang USD. Total sales $1.000. Link receivable account balance $1.000. Out of balance amount 0. Close. Selanjutnya kita akan membuat setup customer balance. Pada menu bar kita akan memilih menu setup, balance, dan customer balance. Di sini menggunakan dua mata uang. Yang pertama adalah IDR. Dan customernya itu ada dua, yaitu Hafi dan Julian. Kalau Hafi invoice-nya INV 04, date-nya 30 Desember 2019. Custom memonya pre-conversion sale. Total including tax-nya 7.060.500. Tax kodenya NT. Jobnya produk dan kategorinya L. Lokal. Lalu klik OK. Setelah adanya pemberitahuan ini berarti kita sudah sukses. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your linked receivable account. Klik OK. Yang kedua ada Julian. Invoice-nya INV 03. Date-nya 29 Desember 2019. Memonya pre-conversion sale. Total including tax-nya $8.472.600. Tax kodenya kita pilih NT. Jobnya kita pilih produk. Dan kategorinya lokal. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasil total dari mata uang IDR, yaitu 15.533.100. Yang kedua menggunakan mata uang USD. Yang pertama ada Malik. Invoice-nya INV 01. Date-nya 27 Desember 2019.
Preconversornya memonya preconversion cell. Preconversion cell. Total including taxnya 500 US dollar. Tax kodenya empty, jobnya produk, kategorinya lokal, lalu klik OK. Yang kedua ada Sarah. Invoice-nya itu INV02. Date-nya 28 Desember 2019. Memonya preconversion cell. Total including taxnya 500 US dollar. Tax kodenya NT. Jobnya jasa dan kategorinya oversize, lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari total dari mata uang USD, yaitu 1 juta US dollar. Lalu kita akan membuat setup persediaan. Buka item list. Ini adalah buying details, yaitu purchase price-nya 0, tax kode Wenbok-nya NT. Selling details-nya itu basic selling price itu 2.824.200 rupiah. Tax kodenya NT. Selling unit plus measure-nya unit, number atau item per selling unit 1. Calculate sales tax on, yaitu actual selling price, lalu klik OK. Dan yang kedua baju pengantin. Baju pengantin ini item numbernya P01, namanya baju pengantin. Buying detailsnya itu last purchase price-nya. Selling details base selling price 4.236.300. Tax kodenya Wenshop PPT NT. Actual selling price oke. Lalu kita ke count inventory. P01 nya itu 2, P02 nya itu 1, dan aksesorisnya itu 2. Just adventure. Ya, ini inventory journal numbernya itu IJ0000 IJ 101, date-nya 01/01/2020. Inventory count yaitu inventory count inventory ininya 2, kuantitinya 2, P02 1 dan P03 nya 2. Lalu kategorinya itu L, lokal. Inventory count-nya itu memonya inventory opening balance. Kategorinya L, lalu record journal, dan ini adalah hasil dari opening balance inventory. Lalu klik record.
Selanjutnya kita akan membuat transaksi kas masuk. Pada menu bar, pilih mode banking, terus receive money. Deposit to account adalah bank BCA, cari bank BCA, lalu use account. Bayarnya itu agak lihat. Payment methodnya cash, ini 12 juta 500. ID-nya, memonya, penyetoran hasil penjualan. ID-nya KM min 0101. Date-nya 01/01/2021. Terus kita record. Yang ketiga, lalu kita akan membuat transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah. Yang pertama, pilih modul sales, lalu pilih enter sales, ubah layout menjadi unit atau menjadi item, pilih ke menu invoice ya, lalu pilih customer Julian, yes customer, sell. Nah, so keluar seperti ini. Termsnya itu 2%, 10 net 30. Invoice-nya itu INV min 0201. Date-nya 02/01/2020. Ship-nya itu 1 dan item namanya P01. Deskripsinya baju pengantin. Price-nya, harganya itu 4.236.300. Totalnya sama, taxnya itu PPN. Yang kedua, item namanya P02, deskripsinya ke pengantin, price-nya itu 2.824.200. Taxnya itu PPN. Lalu sales personnya itu Sarah, employee. Subtotalnya adalah 7.060.500. Taksnya itu 706.050. Total uangnya itu 7.766.550. Ininya NT. Jurnal memonya sel Julian. Lalu klik OK. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksinya, yaitu transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah. Di sini ada modul. Kita menggunakan modul purchase dalam transaksi ini, lalu enter purchase. Lalu kita pilih suppliernya, yaitu Aster Indonesia. Oke, terminnya ini COD. Kita oke kan, lalu jangan lupa layoutnya ini kita pilih item.
Di sini kita isi. Oke. Di sini di tanggal 12 Januari 2020. Item numbernya kue pengantin. Bilnya kita buat 5. Oke, di sini pay today-nya kita isi. Sudah benar, lalu kita record. Ini karena datanya sudah ada ya. Lalu data selanjutnya transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang asing. Di sini kita menggunakan modul purchase kembali, lalu enter purchase. Lalu di suppliernya itu kita memilih Ivana. Terminnya kita buat COD. Kita okekan. Lalu jangan lupa layoutnya ini kita menggantinya menjadi item. Purchase-nya yaitu kita isi. Lalu tanggalnya di tanggal 15. Ya, item numbernya yaitu P01. Baju pengantin. Bilnya 1. Ini sudah benar. Lalu kita record. Ini datanya karena sudah ada ya. Oke. Transaksi retur pembelian menggunakan mata uang rupiah. Tanggal 15 Januari 2020, perusahaan mengembalikan barang dengan kode P02 sebanyak 2 unit kepada CF Aster Indonesia atas transaksi 12 Januari 2020. Kita di sini menggunakan modul purchase, lalu enter purchase. Lalu suppliernya di sini adalah CF Aster Indonesia. Karena dikembalikannya kepada itu suppliernya. Lalu terminnya di sini COD. Oke. Di sini kita ubah layoutnya ini menjadi item. Purchase-nya kita ganti ya, jadi PU10 di tanggal 15 Januari 2020. Item numbernya ada P02. Nah, bilnya min 2 karena retur pengembaliannya ada 2 ya, 2 barang. Ini sudah semuanya, lalu kita record. Lalu ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Di sini kita isi modulnya, modul sales. Langsung enter sales, lalu customernya itu adalah Hafi. Terminnya sudah sesuai. Layoutnya ini kita menggantinya menjadi item. Invoice-nya kita ganti. Ya, invoice 1601 di tanggal 16 bulan 1. Item numbernya ini P03 yaitu aksesoris. Nah, sheet-nya sini ada 3. Item number yang kedua yaitu P04. Ada dekorasi. Di sini sheet-nya 1. Oke. Lalu kita isi paid today-nya. Oke. Ini dia. Sales person-nya. Jangan lupa kita isi Sarah. Oke. Kita record.
Oke. Selanjutnya ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang asing. Pada transaksi 18 Januari 2020, Nona Sarah membeli sejumlah barang secara kredit. Penyelesaiannya yaitu modul sales, lalu enter sales. Di sini customer-nya Sarah. Terminnya sudah sesuai. Invoice-nya, sebelumnya kita ganti layout-nya ya, menjadi item. Baru invoice-nya kita ganti invoice 1801 di tanggal 16 Januari 2020. Lalu ini item number-nya baju pengantin. Ini terisi semua, ada Sarah salesperson-nya. Sudah sesuai ya. Lalu kita record. Oke. Lalu di sini kita buat kembali transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang asing. Penyelesaiannya ada sales. Sales kembali lalu enter sales. Enter sales, customer-nya di sini kita buat Sarah. Lalu terminnya sudah sesuai. Jangan lupa layout-nya kita ganti menjadi item. Invoice-nya kita isi. Invoice. (18.01) di tanggal 20 Januari 2020. Di sini item number-nya itu P01. Oke, kita isi kembali ini salesperson-nya, jangan lupa, yaitu Sarah. Lalu pay today-nya kita isi. Ya. 495. Nah, sudah ya. Lalu kita record. Oke, kita record. Itu karena datanya sudah ada. Baru yang selanjutnya transaksi retur penjualan menggunakan mata uang USD. Kita pilih modul sales, enter sales. Baru kita isi di sini customer-nya yaitu Sarah. Ini datanya, dan jangan lupa salesperson-nya ini. Oh tidak, itu tidak diisi ya. Oke, ya -1. Oke. Sudah semuanya. Kita record. Lalu yang ke-10 ada transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah. Kita membeli modul, kembali ke modul purchase, lalu enter purchase. Lalu di sini supplier-nya kita memilih the Keologin Pandurata. Oke. Layout-nya ini kita pilih item. Nah, ini ya. Lalu di sini terminnya kita menggantinya. Ini given. Nah, discount.
Nah, ini ya. Sudah. Di sini prosesnya kita menggantinya menjadi FB 0102 di tanggal 23 2020. Item numbernya di sini adalah P03. Di sini bilnya ada 2. Dan yang kedua item numbernya ada P02. Kue pengantin. Dan bilnya ada 1. Nah, ini sudah sesuai ya. Lalu langsung kita record. Oke. Dan transaksi selanjutnya ada transaksi pembayaran hutang menggunakan mata uang rupiah. Di sini tanggal 23 Januari 2020, perusahaan membayar pelunasan hutang kepada CF Aster Indonesia atas invoice 04 sebesar 2.118.150.000. Terus dengan menggunakan bank BCA. Lalu kita penyelesaiannya ada di purchase, klik pay bill. Ini ya. Lalu akunnya ini, akun adalah kita memilih bank BCA. Nah, ada suppliernya yaitu CF Aster Indonesia. Lalu di sini kita isi PB 2301, lalu tanggalnya yaitu 23 Januari 2020, amountnya itu kita ganti menjadi 2.118.150. Lalu selanjutnya kita mengisi memonya ini kita tulis pelunasan hutang kepada invoice atas invoice 04. Lalu selanjutnya amountnya sudah secara otomatis, inilah totalnya. Lalu kita record. Adalah pembayaran piutang menggunakan mata uang USD pada 23 Januari 2020. Malik melakukan pelunasan pembayaran piutang kepada perusahaan atas invoice 01 sebesar 500 US dollar. Berikut adalah fakturnya. Selanjutnya cara menyelesaikannya, kita bisa klik sales, lalu receive payments, dan di sini customernya kita bisa pilih Malik. Kita use customer. Selanjutnya kita akan amount receivernya yaitu adalah 500, klik enter, paymentnya kita pilih cash, lalu use method, dan di sini memonya adalah pembayaran piutang atas invoice 01, lalu kita klik enter, dan di sini nomor ID-nya kita akan isi ialah RP 2301, dan di sini tanggalnya sudah 2301. Amount affiliate-nya kita klik, lalu di sini pastikan out of balance-nya 0. Kita klik record. Lalu kita klik cancel. Jika sudah, kita ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang asing. Di sini sudah ada jurnal fakturnya. Lalu kita akan buka lagi ya BSS-nya. Kita klik purchase, lalu kita enter purchase. Di sini suppliernya kita pilih yaitu tadi Ivana. Kita use supplier. Termsnya kita ganti di sini pakai in a given of the days. Diskon day-nya itu adalah 10. Terus balance due day-nya adalah 30 dan diskonnya adalah 2%. Lalu kita klik enter. Di sini nomor purchase-nya kita isi ialah FB
0103, lalu kita enter, lalu tanggalnya kita pastikan benar. Layoutnya jangan lupa kita ganti item ya. Kita klik OK. Lalu billnya di sini tadi ada 2. Di sini item numbernya yang 2 adalah P03. Lalu di sini ada 1. Di sini item numbernya tadi adalah P02. Lalu ada 2 lagi. Item numbernya adalah P04. Dan di sini sudah keluar semua sampai balance due-nya. Karena ini kredit jadi pay today-nya tidak diisi. Lalu kita klik record. Selanjutnya bisa kita cancel. Transaksi selanjutnya adalah transaksi kas keluar, yaitu perusahaan membayar gaji karyawan pada 25 Januari sebesar 3 karyawan, masing-masing karyawan 3.500.000. Kita akan ke account, lalu kita record journal entry. Di sini kita masukkan dulu jurnalnya, yaitu adalah KK 2501. Lalu di sini date-nya kita ganti menjadi tanggal 25. Memonya adalah membayar gaji karyawan. Di sini masing-masing karyawan 3.500.000. Kita klik enter. Di sini kita pilih 6 biar langsung keluar. Lalu kita pilih wage and salaries, use account. Di sini isi jadi 10.500.000 ya. Klik enter. Di sini menggunakan bank BCA. Use account lagi, kreditnya diklik. Klik enter, pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Selanjutnya adalah perusahaan membayar biaya listrik dan air pada 28 Januari sebesar 800.000. Caranya sama, di recount journal entry masukkan di sini KK 2801. Di sini tanggalnya kita ganti tanggal 28. Memonya adalah membayar listrik dan air. Lalu kita enter. Di sini account-nya kita pilih 6 lagi, maka akan keluar water. Kita use account yaitu 800.000. Lalu di sini kita menggunakan bank BCA. Use account lagi, kreditnya diklik, lalu enter, pastikan out of balance-nya 0, lalu klik record. Jika sudah, kita bisa klik cancel. Selanjutnya adalah transaksi adjust inventory. Di sini pada tanggal 28 Januari kita bisa klik ABSS-nya lagi, inventory, adjust inventory. Lalu kita masukkan internal journal number. Terus di sini tanggal 28 Januari, memonya adalah persediaan yang hilang. Kita bisa klik enter. Item numbernya adalah P01. Kuantitinya adalah -1. Jika sudah, kita bisa langsung klik record. Kita akan melihat laporan keuangan dari perusahaan ketika kita sudah memasuki semua data transaksi. Untuk melihat laporan keuangannya, kita bisa klik report. Selanjutnya di sini akan ada beberapa laporan keuangan, mulai dari accounts, banking, VAT, sales, time billing, purchase, inventory, card, dan custom. Dan di sini laporan keuangan pertama yang akan kita lihat adalah profit and loss atau laporan laba rugi. Kita bisa lihat di income statement, ada income statement accrual. Kita akan klik display. Di sini belum keluar karena kita harus ganti tanggalnya sesuai tanggal transaksi, yaitu adalah bulan Januari. Bisa klik enter. Lalu akan keluar di sini ada nama perusahaan dan alamat perusahaan. Di sini akan ada tulisan income statement atau laporan laba rugi Januari 2020. Di sini akan dijelaskan mengenai income, penjualan, dress sales, shoe sales, aksesori sales, total penjualan, pendapatan jasa hingga total income. Selanjutnya ada cost of sales. Di sini akan dijelaskan semuanya mengenai dress purchase, shoes purchase, aksesori purchase, HPP sampai total cost of sales. Selanjutnya ada gross profit. Selanjutnya ada expense.
Untuk melihat ke bawah kita bisa klik aja ke bawah. Ada operating expense, ada water, total operating expense, lalu ada total employment expense juga, ada total expense-nya. Lalu ada operating profit sampai ada ketemu net profit, dan di sini adalah hasilnya loss. Ketika kita sudah melihat ini semua, kita kembali ke close. Dan laporan yang kedua yang akan kita lihat adalah account transaction accrual. Ini semacam buku besar. Jadi di sini kita akan bisa melihat masing-masing account, saldo masing-masing account selama bulan Januari. Kita bisa pilih dan display. Seperti tadi, kalau belum keluar tanggalnya kita ganti. Selanjutnya di sini akan keluar semua dari kas. Terus kas yang USD, kas USD exchange, bank BCA, trade debtors. Sini akan keluar semuanya sesuai dengan akun-akun, serta ada nomor akun, serta ada kejelasan invoice-nya kapan, totalnya. Lalu di sini ada trade debtors juga yang USD. Semuanya akan keluar di sini. Ini untuk buku besarnya. Bisa kalian lihat, teman-teman lihat, di sini ada lengkap sekali mengenai cake, aksesoris, dress. Semua akun di sini ada. Dan di sini ada juga keterangan mengenai debit kreditnya. Lalu bisa diklik terus, ada pajak masukan. Terus dan di sini bahkan ada keterangan kapan kita cetaknya. Cetak bukunya, kita lihatnya. Lalu sampai di sini ada akun terakhir. Ketika kita sudah melihat, kita bisa close. Dan ketiga yang akan kita lihat laporan keuangannya adalah standar balance sheet atau neraca. Di sini ada, kita klik balance sheet, di sini ada standar balance sheet, kita klik lalu klik display. Sini akan keluar dan namanya jangan lupa diganti. Tanggalnya, sini ada namanya, ada alamat company-nya juga, ada keterangan laporannya. Ada tanggal kapan kita cetak juga. Selanjutnya di sini kita bisa klik. Sini ada aset, visit cost, building at cost. Di sini sudah ada total building juga, ada furniture and fixtures, ada totalnya, ada total fixed asset. Di sini ada current asset, ada kas, bank. Di sini ada aktivanya, dress, cake, ada total inventory sampai total aset. Lalu ada liabilities, ada trade debtors, semuanya lengkap di sini, equity hingga total equity. Ketika kita sudah melihat semuanya, kita bisa klik close juga. Selanjutnya, yang keempat, laporan keuangan yang akan kita lihat adalah cash disbursement. Di sini kita bisa lihatnya di klik banking. Di sini ada transaction journal, ada cash disbursement, bisa klik display. Tanggalnya jangan lupa diganti juga, dan di sini ada cash disbursement-nya. Dan di sini pastikan dia balance ya, grand totalnya, debit dan kreditnya. Di sini ada tanggalnya, ada ID-nya, ada account name-nya. Di sini ada tanggal sesuai transaksi, di sini ada nama perusahaannya. Dan lengkap, langsung ada total, grand total, debit dan kreditnya, dipastikan balance. Selanjutnya kita klik close. Dan yang kelima yang akan kita lihat adalah cash receipts. Di sini ada juga di transaction journal, klik cash receipt-nya, display receipt, dan cash receipt journal sesuai tanggalnya juga. Dan di sini ada debit kredit, dan pastikan juga debit kreditnya balance. Di sini ada nomor invoice, tanggal invoice, nama invoice-nya juga, nama account. Di sini ada pembayaran piutang. Dan di sini sudah lengkap. Lalu ada grand total, debit dan kreditnya seimbang. Lalu kita klik close. Selanjutnya yang keenam yang bisa kita lihat dari laporan keuangan adalah sales, yaitu customer summary. Di sini kita bisa klik sales. Di sini untuk melihat customer summary kita pilih ke customer. Di sini ada sales summary yang customer. Lalu kita klik display. Lalu akan keluar juga. Di sini salesnya, dan klik nih.
Dan di sini ada semuanya lengkap, ada namanya, ada tanggalnya, ada nomor invoice, tanggal transaksi, sales amount, sampai data pajak dan insurance balance-nya serta statusnya sudah lengkap di sini serta tanggal due date-nya. Dan di sini udah ada totalnya. Total semuanya dari sales amount, stake dan insurance balance. Ketika semuanya kita sudah lihat, lalu kita klik close lagi. Dan yang ketujuh kita bisa lihat ialah purchase supplier summary. Kita klik purchase. Lalu di sini ada di supplier. Di kolom supplier ada purchase summary, lalu klik display. Di sini juga udah keluar semuanya sama laporannya sama yang sebelumnya. Di sini ada nomor invoice, ada sesuai nama perusahaan, ada owing date, purchase amount, pajaknya, tax, ada insurance balance, ada status dan ada due date. Di sini ada purchase amount-nya, ditambah tax, lalu dapatlah insurance balance-nya. Saya akan menjelaskan di laporan ini ada fitur apa aja. Di sini ada save as. Kalau kalian teman-teman semua mau simpen laporan ini menjadi PDF, bisa klik save as lalu pilih PDF. Lalu di sini ada send to juga. Di sini ada sesuai teman-teman maunya Excel, email, fax, PDF. Di sini bisa tinggal klik lalu disimpan sesuai dengan format yang kalian mau. Lalu di sini ada view-nya itu kita bisa scan report atau print nih. Kalau scan report kayak gini. Kalau kita klik print preview akan kayak gini tampilannya. Biasanya yang mudah dipahami adalah print preview, tapi tergantung teman-teman, bisa dipilih aja. Selanjutnya kita klik close. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga video tutorial kali ini dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.